Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Universitas Terbuka UPBJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Adapun tugas yang telah diberikan ada 4. Saya akan membacakan soal yang pertama. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas memakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini untuk membuat simulasi jaringan dengan detailnya pada soal-soal yang diberikan. Selanjutnya kita bisa mengerjakannya. Di sini diperintahkan untuk membuat jaringan sederhana dengan 4 buah komputer ya. Ini komputer pertama, komputer kedua, ketiga, dan keempat. Lalu 1 buah switch, 1 buah switch. Nah, di sini kita hubungkan masing-masing kabelnya ya, masing-masing komputer. Baik, di sini kita sudah menghubungkan masing-masing komputer pada switch. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan label terlebih dahulu. Komputer 1.1, lalu di sini kita beri label 1.2, 1.3, terakhir 1.4. Nah, di sini kita sudah memberi label pada masing-masing komputer, lalu kita akan membuat IP pada masing-masing komputer. Lanjut ke config masternet. Nah, di sini kita pilih IP-nya ya. IP-nya kita beri di 192.168.1.1. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama, 192.168.1.2. Nah, untuk komputer 3 kita beri 1.3, untuk komputer 4 dan ini 1.4. Nah, di sini kita sudah memberikan pada masing-masing komputer IP address-nya. Lalu kita akan ping masing-masing komputernya ya. Masuk ke command prompt, kita coba ping
lalu kita ping ya masing-masing isi apakah dia akan reply. Masuk ke desktop, command prompt ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah terlihat ya dia mereply. Lalu kita akan lakukan yang sama. Nah, untuk PC3 dia sudah bisa berhasil. Selanjutnya yang keempat. Nah, dia sudah mereply semuanya ya. Kalau sudah berhasil, dia artinya PC masing-masing bisa saling berhubungan. Untuk tugas pertama, untuk nomor pertama sudah selesai. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, topologi yang barusan kita pakai itu bisa digunakan kembali. Tinggal kita tambahkan server ya. Nah, kita tambahkan server, lalu diberi nama server HTTP. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Setelah dihubungkan dengan kabel, lalu kita masuk ke kita akan setting servernya. Kita akan setting IP. Kita akan memberikan IP 192.168.100. Lalu service HTTP-nya sudah on keduanya ya. Setelah itu kita akan memberi label pada HTTP. Nah, setelah kita diberi label, kita akan lihat kabelnya sudah berwarna hijau, dan kita akses ke web server. Titik 100. Nah, berikut tampilannya ya. Jadi di sini dia sudah mengakses dari server tersebut.
dari komputer 1 itu sudah keakses. Untuk selanjutnya kita ke komputer 2, kita ketik URL-nya, dari komputer 2 juga bisa diakses. Di komputer 3 kita ketik URL kembali, dari komputer 3 sudah bisa diakses URL-nya. Lanjut kita ke tab terakhir, komputer 4. Nah, berarti kita tadi sudah mencoba ke 4 PC. Kita bisa melihat masing-masing itu URL-nya bisa terhubung ya. Jadi sudah bisa diakses dari server itu. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP-nya melalui DNS servernya. Nah, di sini kita lanjut. Topologi masih sama seperti ini yang tadi kita buat, namun kita akan menambahkan satu buah server HTTP. Sini kita tambahkan, saya akan simpan di sini, lalu kita akan mengkoneksinya dengan kabel. Nah, sambil menunggu portnya menjadi hijau, kita bisa setting server HTTP-nya. Saya akan memberi nama HTTP dengan IP 192.168.1. Saya akan memberi nama 1.100. Nah, setelah itu kita akan setting server ini, DNS server ini. Kita bisa klik, lalu config. Nah, di sini akan kita beri IP address-nya 192.168.1.200. Nah, setelah berhasil dibuat IP-nya, kita ke service, lalu HTTP-nya ini kita akan nonaktifkan ya, atau di off-kan. Lalu DNS-nya kita akan aktifkan. Setelah itu kita akan beri nama, saya akan memberi nama contoh mila.com. Jangan lupa diberi address-nya 192.168.1.100. Setelah itu kita pilih add. Nah, di sini sudah terdaftar ya, sudah tertera juga nama dan detail beserta tipe. Setelah itu, lalu kita setting DNS server masing-masing PC agar bisa terhubung dengan DNS-nya. Nah, di sini kita klik PC. Kita akan ke config. Nah, di sini sudah tertera ya, dia IP-nya, masing-masing IP-nya. Kita akan bisa cek masing-masing IP DNS server. IP-nya sudah ada semuanya. Oke. Nah, PC yang keempat pun sudah ada ya IP address-nya. DNS servernya
untuk IP-nya. Setelah itu kita akan lanjut ke mencoba untuk mengakses server HTTP ini melalui server DNS. Kita klik PC yang tadi, lalu kita ke desktop, masuk ke web server. Nah, di sini kita akan klik URL yang telah kita buat tadi atas nama mila.com yang tadinya kita mengakses menggunakan IP server kita. Kita akan mencoba dengan URL atau nama yang barusan kita buat, nama DNS-nya yaitu mila.com. Nah, di sini sudah tertera ya tampilannya seperti ini. Artinya dia sudah berhasil, ini menandakan server DNS kita sudah running. Ini untuk di PC 1, lalu kita klik ke PC 2. Nah, di PC 2 kita lakukan hal yang sama, URL-nya kita klik mila.com. Nah, tampilannya pun sama seperti yang awal kita buat, itu artinya sudah running, kita bisa jalankan. Untuk lanjut ke PC 3, kita akan tes apa berhasil atau tidak. Nah, sama, sini sudah berhasil ya. Untuk PC terakhir kita akan cek. Nah, seperti ini. Nah, tadi masing-masing PC sudah kita cek ya HTTP-nya atau URL dengan nama domain system mila.com. Untuk DNS server sudah berhasil kita buat dan bisa diakses dari semua masing-masing PC. Untuk soal nomor 3 sudah saya kerjakan dan selesai. Lanjut untuk soal nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, lalu lakukan perintah berikut. Di sini ada terdiri dari 3 server ya, dan di sini ada 2 switch dan 1 router, yang artinya di sini memiliki 2 jaringan ya. Di sini kita asumsikan ada 2 jaringan yang berbeda. Nah, terus yang pertama perintahnya lakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Dari sini ke PC 1 dia harus terhubung, karena kan di sini beda jaringan ya, jadi dia harus bisa terhubung. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini kita memakai topologi yang kita buat pada sebelumnya. Sini kita buat seperti ini ya. Kita akan buat seperti gambar pada di soal. Lalu kita akan tambahkan switch. Dan router.
Lalu kita akan hubungkan agar dia terkoneksi. Jangan lupa kalau kita pakai satu server. Server kita hubungkan. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat. Nah, berarti di sini ada dua jaringan yang berbeda, ada dua switch dan 3 server. Jadi kita asumsikan ada dua jaringan berbeda ya. Nah, lalu kita akan setting dari routernya terlebih dahulu. Dari router kita akan menentukan gateway-nya nanti. Nah, routernya. Lalu kita pilih config. Nah, di sini kita akan men-setting dari 0 ini IP address-nya. Kita akan setting, kita akan beri nama, kita akan memberi IP dengan angka 192.168.199. Nah, lalu portnya kita nyalakan atau klik on. Untuk yang ini IP address-nya kita bisa ketik 192.168.121. Lalu kita portnya nyalakan. Nah, setelah itu kita akan setting static. Nah, networknya di sini kita akan memberi angka IP. Nah, busnya di angka 255.255.0. Backgroundnya jangan lupa diisi. Kita akan beri IP 192.168.2.0. Nah, setelah sudah kita buat, kita akan mendapatkan gateway-nya nanti. Setelah itu sudah selesai untuk setting routernya, kita setting untuk server ini. Lalu kita bisa ubah karena di sini diperintahkan untuk mengganti nama Ilkom ya. Jadi kita bisa mengubah namanya menjadi ilkom.com. Setelah itu kita ambil. Nah, default gateway-nya kita ubah. Nah, gateway ini kita ubah ya.
IP-nya kita akan beri IP 192. Nah, untuk DNS-nya atau domain name system 192.168.1 kita beri 1.200. Dan di sini sudah benar gateway-nya. Lanjut kita klik kita ubah server ini. Seperti biasa, gateway-nya kita akan ubah. Display name-nya kita ubah ya, diperintahkan untuk mengubah mobilcom.com. Nah, default gateway-nya kita akan beri IP, jangan lupa. Nah, di sini tuh IP ini yang 192.168.2.1 itu IP port router yang mengarah pada jaringan yang di bawah tadi. Begitu untuk DNS-nya. Kita beri juga, jangan lupa 1.200. IP address-nya 192.168.2.100 ya. Nah, untuk subnet source-nya dia sudah otomatis. Untuk bagian selanjutnya ke isinya, kayak ini kita akan mengubah default gateway-nya untuk yang gateway-nya kita kasih IP terus internetnya, IP address-nya kita ubah ya ke 2. Jadi kita ubah IP address-nya. Nah, setelah itu terakhir kita akan mengubah server yang terakhir. DNS-nya kita tambahkan 1.200. Lalu kita klik service DNS. Nah, yang di sini kita bisa remove karena kita akan mengganti nama servernya. Di sini ada pendelpon.com. Lalu IP address-nya jangan lupa 192.168.2.100 ya. Lalu pilih add. Lalu
pilih add. Nah, sudah masuk, kita pilih nama ilkom.com, IP addressnya 192.168.100. Lalu kita pilih add kembali. Nah, di sini sudah terdaftar ya ilkom.com dengan IP-nya, pendilkom.com dengan IP-nya. Lalu kita config setting gateway-nya. Dan config, kita setting gateway-nya. Itu gateway-nya 192.168.199. Untuk DNS-nya sudah benar ya, 192.168.100. 199. Nah, lanjut kita sudah mengubah masing-masing, sudah kita setting dari server, router, dan PC-nya. Lanjut kita akan mengetes apakah sudah terhubung apa belum. Kita ditugaskan kembali untuk ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi dari PC 0 ini ke PC 1, dia harus terhubung ya. Baik, kita akan meng-pingnya. Ping 192.168.102. Ini untuk ping ke PC satunya ya. Nah, di sini sudah tertera dia mereply ya. Dia sudah terhubung artinya. Lalu untuk soal nomor selanjutnya, nomor 2, ping dari komputer PC 0 ke PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Jadi dari PC 0 ini, dari PC komputer nomor 1 ini ke PC 0, kebalikannya yang tadi. Sekarang kita coba ping kembali dari PC 1. Kita akan mengpingnya apakah terhubung. Ping 192.168.101. Nah, ini sudah mereply ya, artinya sudah terhubung. Lalu soal nomor 3, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ilkom.com. Nah, dari sini kita buka web server. Jadi kita dari PC 1. Nah, yang ini. Kita buka browsernya, lalu kita akan mengetik ilkom.com apakah dia terhubung. Nah, di sini sudah terakses ya bahwa ilkom.com ini sudah terhubung, dapat diakses. Terus selanjutnya, kalau browser akses pendil.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka.
Dari PC 0 kita klik ke web browser, diperintahkan untuk ilkom.com. Apakah halaman bisa dibuka? Oke. Di sini bisa dibuka ya, bisa tertera, bisa dilihat dia berhasil, halamannya sudah tampil. Tugas sudah selesai. Mungkin ini saja yang dapat saya kerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya kepada tutor dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.